dua bagian. Yang pertama true false 10 soal bobotnya 20%, dan bagian kedua ada 4 soal ya, esai atau uraian yang bobotnya 80%. Oke, soal pertama kita fokus ke yang esai atau uraian, di mana topiknya adalah soal pertama mengenai pembangunan infrastruktur. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya pembangunan infrastruktur tidak hanya di Indonesia, tapi secara umum ini dibutuhkan. Salah satunya adalah untuk menopang perekonomian ya, di mana infrastruktur bisa mempersatukan ya antar wilayah, kemudian menjadi sarana untuk lalu lintas barang dan jasa ya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi salah satu critical point bagi satu negara yang ingin berkembang ya perekonomiannya. Oke, kemudian dalam membangun infrastruktur ini tentunya banyak sekali tantangan dan juga tentunya tidak mudah ya. Nah, di soal pertama ini yang ditanyakan adalah mengenai apa saja sekiranya critical point ataupun faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita atau ketika sebuah negara, dalam hal ini konteksnya di Indonesia, ketika ingin fokus ataupun ingin membangun infrastruktur negaranya ya. Ya, ini saya sampaikan, misalkan saya bawa konteks di Indonesia ya, konteks di Indonesia, di mana yang pertama adalah critical point-nya adalah masalah fiskal ya. Fiskal ini intinya kita mau bicara apa sih kan gitu ya. Jadi di point of concern yang pertama yaitu mengenai sumber dana ya. Kita tahu bangun infrastruktur tadi tidak mudah ya, tentunya juga mahal. Nah, maka salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah mengenai fiskalnya atau dananya dari mana sumber pendanaannya ya. Nah, ini saya bawa konteks Indonesia, misalkan pemerintah Indonesia saat ini memiliki program yang namanya KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha ya. Kenapa pemerintah dan badan usaha ya? Karena pemerintah nggak siap dananya tentunya ditopang sendiri gitu ya, atau nggak punya duit pemerintah kalau semuanya harus pemerintah. Maka dari itu pemerintah mencoba ingin menggandeng swasta gitu ya, biar juga proyek-proyek besar tidak hanya dimakan sendiri oleh BUMN, tapi justru bisa bersinergi antara BUMN ataupun dalam hal ini konteksnya pemerintah tadi dengan badan usaha ya, dalam hal ini adalah swasta ya. Jadi bersinergi antara pemerintah dan swasta. Nah, PR lainnya ya atau tantangan berikutnya adalah karena proyek ini adalah mahal ya, padat modal dan juga jangka waktu untuk pengembalian, atau istilah kita kalau belajar manajemen keuangan adalah payback periodnya panjang, lama balik modalnya ya. Maka kalau investor secara umum ataupun perbankan gitu ya, nah ini biasanya kurang tertarik dengan proyek-proyek infrastruktur yang memang jangka panjang, karena ada beberapa isu ya, antara lain ya seperti likuiditas ya, ataupun kekuatan finansial dari perbankan gitu yang nafasnya nggak begitu panjang ya. Kalau misalkan jalan tol misalkan minimal 15 tahun gitu ya, mungkin hanya bank-bank tertentu saja yang kuat ya, atau harus gabungan beberapa bank yang membiayai gitu ya, karena nilainya besar dan juga jangka waktunya panjang. Nah, maka dibuat inisiatif ini fiskal, sumber dananya dicarikan oleh pemerintah dengan tadi KPBU tadi, skema KPBU yang secara teknis ya, saya cerita ini tahap penyiapannya sampai proses lelang dan juga nantinya sampai dengan konstruksi. Ya, jadi di proses persiapan ini pemerintah menetapkan ya PIC ataupun institusi yang sekiranya harus in charge dalam proyek ini ya. Contohnya di penyiapan ini gitu ya, fasilitas pendukung ya, PJPK ya, penanggung jawab proyek kerjasama ya, dalam penyiapan proyek KPBU. Nah, ini pemerintah menunjuk institusi pengelolanya, ada SMI ya, atau PT Sarana Multi Infrastruktur, dan juga PT IF anak usahanya ya, Indonesian Infrastructure Finance ya. Jadi dan juga PPP Unity Kemenkeu. SMI dan IF ini adalah salah satu PT yang lembaga keuangan non bank yang didirikan oleh pemerintah di bawah instruksi Wapres, yang dia tujuannya adalah membantu memberikan ataupun mencarikan dana-dana untuk infrastruktur fokusnya ya. Kalau kita mungkin kenal Bank Mandiri adalah bank komersial yang umum gitu ya, walaupun image-nya korporasi juga ya, tapi dia sektornya bebas macam-macam. Tapi kalau SMI, IF ini ya adalah lembaga keuangan non bank yang dibentuk pemerintah ya, tapi dia adalah fokusnya adalah di bidang infrastruktur saja. Kemudian ada proses lelang ya, nah mulai dari peningkatan kelayakan finansial
Ya jadi proyek-proyek infrastruktur khususnya yang dari pemerintah kan komersialisasinya ya atau belum tentu bisa dijual gitu ya. Artinya masih banyak percobaan, masih banyak ongkos belajarnya ya karena padat modal dan lain sebagainya. Nah, maka nggak semua bank ataupun nggak semua lembaga komersial lainnya itu mau biayain, mau kerjasama gitu ya. Maka dari sini pemerintah berusaha membantu ya untuk meningkatkan kelayakan finansialnya ya dengan memberikan biaya konstruksi ataupun mensubsidi biaya konstruksi. Nah, di sini komitmen pemerintah itu maksimal 49% per proyek. Ya, jadi 49% pemerintah, sisanya 51% adalah BU-nya tadi, badan usaha ataupun swastanya tadi. Ya. Karena kurang seksi istilahnya, nah maka perlu dibantu kan oleh pemerintah dengan komitmen tadi. Oke, kemudian pemerintah juga apalagi berikan penjaminan, ya, berikan penjaminan dalam konsesi infrastruktur pemerintah dan swasta ini. Ya, contohnya kita punya atau Indonesia punya yang namanya PT PII, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, ya di mana infrastruktur ini adalah salah satu industri yang dia resikonya cukup tinggi ya, terutama resiko konstruksi ya. Di dalamnya macam-macam ya, entah jangka waktunya yang molor, entah biayanya yang bengkak di tengah jalan dan sebagainya. Artinya banyak resiko konstruksi di situ atau belum tentu jadi gitu ya. Nah, maka pemerintah menunjuk ya untuk institusi pengolahnya adalah PT PI ini, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Ya, yang ini PT PI ini adalah di bawahnya Kemenq ya. Di budget pemerintah sekitar 5,9 T. Ya, oke lanjut lagi. Kemudian ada tax holiday. Ya, ini masalah pajak ya. Jadi diberikan juga insentif pajak. Mungkin kalau yang lain PPh badan 22% ya, sekarang mungkin ini dikasih insentif dan lain sebagainya gitu ya. Ini sisi pengelola yang ditunjuk pemerintah adalah Kemenq. Oke, kemudian juga skema pembayarannya ini juga disupport oleh pemerintah gitu ya. Agar proyek juga bankable ya. Artinya kalau nanti proyek pelan-pelan sudah kelihatan, sudah mulai jadi, ya sudah mulai terlihat lebih komersial, lebih bisa dijual, ya itu mungkin baru bank-bank akan melihat ini cukup seksi, baru bank-bank masuk perlahan, ya masuknya di tengah jalan gitu ya. Nah, pelan-pelan mulai masuk gitu ya dana-dana yang dikeluarkan oleh swasta dan pemerintah tadi pelan-pelan juga dibantu oleh pihak perbankan di tengah jalan gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan konstruksinya, ya biasanya ini juga menjadi PR gitu ya, terkait dengan pembebasan lahan gitu ya. Maka ada istilahnya dana tanah bergulir yang ini juga ditunjuk Blue Element, Kemenq dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nanti kita lihat Blue Element itu lembaga aset manajemen ya. Dan ini komitmen pemerintah per tahunnya sekitar 16 sampai 20 T ya untuk pembebasan lahan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke lanjut. Critical point berikutnya apa ya? Misalkan di sini saya contohkan institusinya. Ya tadi dananya sudah diatur roadmap-nya sedemikian rupa. Ya kemudian institusinya atau tadi PIC ataupun institusi-institusi yang harus in charge siapa saja. Nah itu juga harus ditentukan. Ya karena dananya udah ada tersedia. Ya skemanya seperti apa sudah diatur. Kita juga butuh menunjuk dalam hal ini pemerintah ya institusi-institusi yang harus in charge ya. Ini ada PT SMI tadi ya, Sarana Multi Infrastruktur, institusi non bank ya, yang dia dananya khusus untuk membiayai proyek infrastruktur. Ya, di sini ada dananya dia macam-macam ya. Artinya ada duit negara di situ, ada duit dari asing atau hibah juga di situ, dari pasar modal dan sekuritisasi juga masuk di situ ya. Kemudian yang produk yang dijual oleh SMI ini adalah pembiayaan ya atau kredit tadi, ya, investasi jangka panjang tadi. Kemudian jasa konsultasi juga mereka ada dan juga pengembangan proyeknya. Oke, ini ada sektor-sektor yang menjadi fokus, energi dan kelistrikan, transportasi, jalan jembatan. Yang lain yang intinya ini adalah infrastruktur yang memiliki social impact ya kepada masyarakat luas. Ya bahkan rumah sakit, penjara, sekolah dan lain sebagainya yang mungkin bank komersial belum tentu melirik ya, belum tentu mau. Ya. Oke, lanjut. Critical point berikutnya adalah ya tadi fiskalnya udah, dananya udah, institusinya sudah, ya tinggal peraturannya juga harus dibuat ya sebagai payung hukum ya untuk satu negara bisa fokus untuk membangun infrastrukturnya dengan proper ya. Contoh dalam konteks Indonesia adalah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi atau disingkat dengan PKE. Ini macam-macam ya mulai dari PKE pertama sampai dengan 16 ya. Macam-macam program-program paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan untuk menstimulus pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, jadi peraturannya juga atau payung hukumnya juga perlu disiapkan gitu ya.
Oke, ini detailnya ya. Oke, lanjut, itu soal nomor pertama ya. Lanjut soal nomor kedua adalah mengenai kebijakan moneter. Sebentar, saya lihat dulu soalnya. Oke, soal nomor 2 ini nah diminta untuk menjelaskan kaitan antara utang, jumlah uang yang beredar, permintaan barang dan jasa, dan juga suku bunga. Oke, jadi kebijakan moneter apa sih, kan kita berangkat dari situ ya. Saya reminder lagi bahwasanya kebijakan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui hal yang diatur ya. Yang diatur adalah mengenai peredaran uang atau jumlah uang yang beredar, itu diatur dalam kebijakan moneter. Kemudian tingkat suku bunga juga diatur ya. Dan juga pola kegiatan investasi ya, itu juga diatur, dan juga mengenai ya, ada kaitannya juga dengan permintaan barang dan jasa ya. Oke, jadi moneter ini identik dengan pemerintah, dalam hal ini adalah lembaganya Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar ya, kemudian menjaga inflasi dan juga tingkat suku bunga gitu ya. Nah, inilah yang diatur dalam kebijakan moneter ya. Kalau nanti bedanya dengan fiskal kita lihat ya. Oke, jadi nah apa kaitannya jadi ya antara utang, jumlah uang yang beredar, dan juga permintaan barang dan jasa, berikut juga dengan suku bunga. Ya, nah saya mau cerita nih ya, kalau uang-uang yang ya mulai dari jumlah uang yang beredar ya. Jadi jumlah uang yang beredar itu ini trennya selalu meningkat ya, ini trennya. Ini jenis uang M0 ya. M0 itu uang kartal ya, uang yang sifatnya fisik gitu ya. Kemudian ada M1, ini udah mulai tabungan ya, deposito gitu. Begitu juga dengan M2 deposito yang jangka panjang ya, kemudian juga aset-aset sekuritas yang lebih jangka panjang lagi ya. Ini juga tergolong M2. Nah, baik M0, M1, M2 ini intinya jumlah uang-uang yang beredar di Indonesia itu jumlahnya kalau kita tarik dari tahun 1984 ya sampai sekarang itu terus meningkat gitu ya. Nah, hal ini sejalan dengan utang kita ya, utang Indonesia. Nah, sekarang utang kita di kisaran 7.000 T ya, 7.000 T. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah mungkin ini filosofinya dulu ya. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah bagaimana kok kenapa ya jumlah uang yang beredar atau money supply ini kok bertambah terus kan gitu ya. Nah, siapa yang cetak uang? Apakah benar bahwasanya BI atau Peruri yang mencetak uang gitu ya? Apakah setiap hari mencetak kertas terus-terusan kan gitu ya? Nah, saya punya data bahwasanya ternyata ya BI tidak mencetak kertas setiap hari, uang kertas setiap hari, atau Peruri ya. Karena sebenarnya dari jumlah uang yang beredar ini, ya udah sebenarnya summary-nya saya buat dari M0, M1, M2, M3, bahwasanya uang kertasnya dari jumlah uang yang beredar itu di total ya kurang lebih 7 ribuan T juga ya, 7 ribuan T juga, sejalan dengan nilai utang gitu ya. Nah, jumlah uang kertasnya ternyata hanya 616 ribu miliar ya, atau hanya 600 sekian T ya, 600 sekian T, atau hanya 10%-nya gitu ya dari total jumlah uang yang beredar. Gitu. Nah, jadi dari mana sebenarnya, atau siapa sih yang mencetak uang-uang digital ya di Indonesia kan gitu ya. Yang mungkin kita tahunya adalah BI atau Peruri gitu ya. Nah, padahal bank swasta juga turut turut mencetak uang atau memberikan kontribusi terhadap uang-uang digital yang ada atau yang beredar di Indonesia gitu ya. Mungkin kita belajar secara konvensional bahwasanya perbankan adalah aktivitas yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Nah, tapi kenyataannya adalah itu memang benar, tapi di sini ada aktivitas pencadangan sebagian, atau istilah ekonominya itu ada fractional reserve requirement, yang mana perbankan disyaratkan untuk mencadangkan sebagian uang ya yang dari dana yang dihimpun oleh dari surplus unit tadi ya, orang-orang yang nabung. Jadi misalkan simpelnya teman-teman nabung 10 ya, 10 juta katakanlah 10 juta gitu ya. Nah, bank swasta nggak boleh langsung menyalurkan juga 10 juta gitu, tapi harus ada yang dicadangkan. Ya, dicadangkan misalkan ketentuan di Indonesia berapa, katakanlah 5% ya. 5%. Nah, berarti 500.000 ya dari 10 juta tadi, atau 5%-nya itu harus disimpan. Ya, baru yang 9.500.000 itu boleh disalurkan ke si B, ke defisit unit ya, simpelnya seperti itu. Nah, aktivitas ini ya nah ini jarang
diketahui ya bahwasanya ternyata itu telah menambah uang yang beredar. Jadi teman-teman tadi nabung 10 juta kan gitu ya, 10 juta di bank dicadangin 500.000 ya, sisanya 9,5 juta itu disalurkan melalui kredit yang butuh kredit gitu ya, butuh pinjaman. Nah, ternyata jumlah uang yang beredar secara sirkular di perekonomian satu negara ya itu bertambah. Jadi teman-teman kan tetap ngakuin uang yang 10 juta gitu ya. Nah, di waktu yang sama si B yang peminjam tadi yang 9,5 juta tadi itu juga udah ngakuin uangnya ya, uang dia juga gitu, karena kan udah pencairan ya, udah tanda tangan perjanjian kredit dan lain sebagainya kan. Jadi si A, si dan si B tadi gitu ya. Nah, sama-sama mengakui uang yang sama gitu. Jadi artinya ini udah beranak pinak uang. Nah, makanya eh, ini secara grafiknya akan nambah terus ya selama bank komersial, bank-bank swasta, bank-bank BUMN menyalurkan kredit, maka jumlah uang akan bertambah. Nah, ini yang justru jumlahnya lebih besar kontribusinya terhadap perekonomian dibandingkan dengan bank sentral sendiri yang cetak uang. Ya, ini data saya bandingkan beberapa negara ya. Jadi kalau di Indonesia tadi yang harus disimpannya cadangannya itu 5%, ya maka jumlah uang yang tadi 10 juta itu bisa berganda di sirkulasi perekonomian ini sebanyak 20 kali gitu ya. Kalau Amerika ya saya lihat terakhir adalah pencadangannya 6%, maka pengganaannya potensinya sebanyak 16,7 kali. Ya Saudi agak banyak, GWM-nya 30%. Saya dapat data dari teman gitu ya. Ini potensi pengganaannya 3,3 kali. Tapi rata-rata ya kalau GWM di dunia perbankan itu 10% gitu ya, maka duit bergandanya itu bisa 9 sampai 10 kali rata-rata. Indonesia termasuk yang cukup ekspansif gitu ya. Nah, implikasinya apa nih terhadap harga ya, terhadap permintaan barang dan jasa gitu ya. Ya, implikasinya adalah kita tahu bahwasanya GDP growth segitu-gitu aja, kemudian kita tahu aktivitas di sektor real itu tumbuhnya tidak secepat uang yang beredar tadi ya kan. Kalau setiap hari ada pencairan kredit ya, setiap hari ada pencetakan uang, sedangkan belum tentu setiap hari juga ada usaha baru, belum tentu setiap hari ada pabrik yang beroperasi baru gitu ya, nambah lini mesin dan sebagainya gitu. Karena di sektor real itu cenderung lambat, bahkan utilisasinya ya pabrik itu dia di kisaran 70-70% gitu, cenderung stagnan. Maka akibatnya inflasi memang sudah bukan ini ya, sudah bukan satu hal yang baru, pasti tentunya akan terjadi di dalam perekonomian, pasti ada gitu ya. Nah, itulah salah satu jawaban kenapa inflasi itu akan terus ada dalam perekonomian, karena sektor realnya nggak bisa mengejar pertumbuhan sektor finansial yang begitu cepat ya. Nah, cuma nanti memang efek negatifnya adalah kalau terlalu jauh gitu ya, terlalu menggulung, maka ini akan terjadi bubble ataupun krisis ya. Makanya sekarang krisis terjadi secara periodikal gitu ya. Nah, kaitannya dengan barang adalah tadi barangnya kalau produksi di sektor realnya cenderung stagnan ataupun kalau tumbuh sedikit-sedikit sekali gitu ya, nggak signifikan pertumbuhan di sektor finansial, ya maka kita tahu hukum ekonomi ya, ketika barangnya cenderung sama, kemudian semua orang punya uang banyak tadi, walaupun semuanya ngutang misalkan ya, atau cicil atau pay later ya kalau sekarang gitu ya. Nah, maka harga barang tentu akan banyak yang minta ya, tentunya ini akan naik terus gitu ya. Makanya kalau kita lihat sekarang harga motor kan jauh lebih mahal gitu, mobil juga makin mahal dan sebagainya lah. Ya minyak itu case beda ya, tapi intinya barang-barang ya secara periodik akan terus naik trennya gitu ya, jarang sekali turun ya. Salah satunya karena ini. Nah, kemudian tadi ya, kalau uangnya ternyata bukan BI ataupun bukan bank sentral yang cetak, tapi bank komersial gitu ya, maka ataupun bank komersial ataupun dana dari utang luar negeri gitu ya. Nah, maka uang yang beredar ini adalah ya di apa namanya ya di proporsionalnya adalah dikontribusikan oleh utang gitu ya. Jadi kenapa jumlah uang terus naik? Ya karena dicetak dari utang kan gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat jumlah uang M0, M1 dan M2 selalu jumlahnya nggak jauh beda dari utang ya. Silakan cek sendiri ya. Nah, ini data utang terbaru Indonesia kurang lebih 500.000 juta USD, kurang sedikit, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 7 ribuan sekian T ya, sama dengan jumlah uang yang beredar total M0, M1 dan M2 saja. Karena M0 itu uang yang benar dicetak oleh secara fisik gitu ya. Ada uang koinnya, ada uang kertasnya gitu ya. Nah, makanya inilah kaitan antara utang dan uang, dan juga bagaimana mempengaruhi tadi ya permintaan barang dan jasa. Oke, itu soal nomor 2. Ini masih soal nomor 2 ya.
Ya, ini dibagi secara teorinya ya, tapi intinya apa yang saya jelaskan tadi sama ya. Ini kalau teori kuantitas uangnya dari Irving Fisher dikatakan bahwasanya kalau jumlah uangnya nambah 5%, ya maka orang-orang juga atau harga barang juga naiknya 5% dan sebaliknya. Jadi di tengah dengan kelebihan, terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Nah, kalau teori Keynesian, ya, permintaan uang untuk transaksi dan jaga-jaga, ya, itu tidak ditentukan oleh bunga, sehingga kurva tidak elastis sempurna. Sedangkan permintaan untuk uang untuk investasi ditentukan oleh suku bunga. Ya, semakin tinggi bunga, maka semakin rendah permintaan uang, ya, karena telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga, gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, ini kurva ketika kondisi money supply tadi ya, atau penawaran uang tadi eh, ada pergerakan suku bunga gitu ya. Jadi kalau suku bunganya tinggi gitu ya, suku bunganya tinggi, maka jumlah uang yang beredar akan terbatas gitu ya, karena orang-orang akan mengkip uangnya, menjaga uangnya di di depositonya ya, atau di instrumen-instrumen investasi lainnya gitu ya. Tapi kalau jadi R1 ya, suku bunganya turun gitu ya, maka orang akan money supply-nya akan cenderung meningkat gitu ya. Oke, kemudian masih di pertanyaan kebijakan moneter, nanti akan ada soal ya, misalkan kalau tingkat inflasi tinggi, jumlah uang yang beredar banyak, maka kebijakan instrumen apa yang dilakukan gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau kebijakan moneter ini biasanya dilakukan oleh BI ya, sekarang walaupun BI juga koordinasi dengan OJK. Di sini ada beberapa kebijakan yang umumnya dilakukan. Pertama ada kebijakan operasi terbuka gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan Bank Sentral atau di Indonesia namanya BI gitu ya, untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Caranya gimana? Caranya adalah dia jual SBI gitu ya, atau justru jadi dia menjual itu menerbitkan sertifikat Bank Indonesia yang biasanya pembelinya adalah bank-bank komersial gitu ya, bank BUMN ataupun bank swasta. Ya, atau dia juga bisa beli surat-surat berharga di pasar modal. Jadi justru BI yang punya ya, atau membeli instrumen investasi gitu ya. Oke, kemudian dua ada kebijakan kredit ketat gitu ya. Nah, ini kebijakan ini dikeluarkan untuk mengawasi jumlah uang yang beredar saat perekonomian menunjukkan gejala inflasi. Jadi kalau inflasi tinggi ya, kondisi di mana inflasi tinggi, kemudian jumlah uang yang beredar banyak gitu ya, kan kita nggak mau kayak di Zimbabwe kan, jadi beli telur aja harus uang berapa tuh, 2 triliun atau berapa lah uang segerobak itu kan. Nah, maka di sini BI mengeluarkan instruksi kebijakan kredit ketat, atau istilahnya itu adalah, bahasa sederhananya adalah nahan bank-bank komersil atau bank-bank BCA, Mandiri dan sebagainya, nahan untuk jangan salurin kredit cepat-cepat, jangan salurin kredit kenceng-kenceng, karena tadi kan implikasinya kredit adalah jumlah uang yang beredarnya akan nambah gitu. Nah, kalau makin nambah lagi ya maka inflasi juga akan lebih tinggi lagi gitu. Nah, makanya dibikin kebijakan kredit ketat agar bank-bank komersial agak slow down dalam menyalurkan kredit, dan juga memperketat prudensial bankingnya, yaitu dengan 5C ya, dengan prinsip 5C, yaitu menganalisa nasabah dengan melihat karakternya, capability-nya, kolateralnya atau jaminannya, kemudian kapital, modalnya, dan juga kondisi ekonomi. Jadi analisanya lebih ketat, lebih prudent, lebih hati-hati, sehingga kredit itu tersalurkan, tapi tadi ya jangan terlalu eksponensial gitu. Oke, lanjut. Kebijakan lain ada kebijakan politik diskonto, oke, di mana ini Bank Indonesia juga tujuannya adalah untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, tujuan ini lebih fokus dikeluarkan ya, dengan tujuan adalah agar masyarakat menabungkan uangnya di bank. Oke, ini juga dikeluarkan ketika Bank Sentral telah menghitung dan ada indikasi bahwasanya money supply-nya tuh telah melebihi kebutuhan gitu ya. Nah, agar stabil ya, idealnya karena mencapai titik equilibrium bahwasanya money supply-nya sama dengan jumlah barang dan jasa pasar, maka Bank Sentral atau BI menaikkan suku bunga gitu ya, agar masyarakat tertarik menginvestasikan ataupun nabung uangnya di bank, di instrumen-instrumen investasi yang juga kalau bisa yang jangka panjang gitu ya. Jadi ada uang yang istilahnya di hold gitu ya, ada yang untuk jangka panjang jangan dipakai dulu gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada kebijakan cadangan kas. Nah, di sini ya contohnya adalah kebijakan cadangan kas dilakukan dengan cara menahan ya sebagian ya, atau tabungan dan uang masyarakat seperti deposito, giro, dan juga
sertifikat untuk dipinjamkan. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan yang GWM tadi ya, dengan memperbesar GWM. Nah, maka bank-bank tidak terlalu ekstensif dalam menyalurkan kredit, sehingga implikasinya adalah money supply ataupun jumlah uang yang beredar bisa lebih terkontrol. Oke, kemudian kebijakan dorongan moral. Nah, ini biasa dilakukan Bank Sentral atau BI, caranya tapi melalui pendekatan persuasif ya, dengan pidato, pengumuman atau edaran yang ditujukan ke bank-bank komersial. Ya, isi pengumumannya tergantung kondisinya ya, bisa berupa larangan ataupun ajakan untuk menahan pinjaman tabungan atau justru melepaskan atau memberikan kredit gitu ya, tergantung situasi ekonominya seperti apa. Nanti ada satu kondisi di mana teman-teman harus bisa menganalisis kira-kira kebijakan mana ya, kebijakan moneter mana yang sekiranya harus diambil untuk mengatasi kasus yang ada di soal. Oke. Itu soal nomor 2 ya. Lanjut. Soal nomor 3 mengenai kebijakan fiskal ya. Nah, kebijakan fiskal bedanya apa dengan moneter? Ya, kalau fiskal ini kaitannya adalah dengan masalah penerimaan dan pengeluaran negara gitu ya. Atau gampangnya kalau teman-teman belajar manajemen keuangan, ini adalah semacam cash flow perusahaan gitu ya. Ada kas masuk, ada kas keluar. Ya, tapi dalam hal ini kebijakan fiskal konteksnya adalah konteks negara. Jadi penerimaan negara dan juga pengeluaran ataupun belanja negara gitu ya. Nah, umumnya penerimaan ini didapat dari pajak yang paling besar ya. Kemudian ada juga penerimaan di luar pajak ya, misalkan dari hibah gitu ya. Nah, pengeluaran dibagi dua lagi, ada pengeluaran yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya bersifat pembangunan gitu ya. Tidak periodikal, tapi mungkin sekali keluar bisa besar gitu ya. Nah, dalam kebijakan fiskal ini juga ada kaitannya dengan APBN gitu ya. APBN. Nah, ini APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang harus disetujui oleh DPR terlebih dahulu. Ya, APBN isinya adalah memuat rencana atau proyeksi gitu ya, penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, mekanismenya dalam menyusun APBN pertama adalah rancangan dulu ya, APBN dulu istilahnya, atau kita budgeting dulu, tahap budgeting. Kemudian dibahas dan ditetapkan RAPBN ini menjadi APBN dengan DPR ya, dengan persetujuan DPR atau istilahnya adalah legislative stage. Ya, tahap berikutnya adalah setelah disetujui DPR, tentunya APBN ini dilaksanakan, dijalankan, atau istilahnya adalah implementation stage. Setelah dilaksanakan, ini diawasi APBN ini oleh instansi-instansi yang berwenang, misalkan oleh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, istilahnya di tahapan ini adalah controlling stage, kemudian pertanggungjawabannya ya, reporting stage. Ini adalah contohnya postur APBN kita gitu ya, di mana rancangannya atau proyeksinya adalah lihat yang sebelah kiri yang RAPBN yang 2021 ya, RAPBN ya. Nah, ternyata APBN yang realisasinya adalah seperti yang sebelah kanan gitu ya. Jadi ada sedikit meleset ya dari ini ya, dari rancangan ya, yang harusnya itu diprediksikan defisit 5,5 itu ya. Ternyata ini defisitnya 5,7% ya terhadap PDB ya. Ini contohnya. Oke, kemudian pertanyaan adalah seputar krisis APBN ya. Krisis APBN. Nah, sebenarnya krisis fiskal ini umum ya dialami, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara berkembang lainnya ya. Jadi negara fiskal ya umumnya mengalami sama defisit anggaran juga gitu ya. Apalagi yang negara-negara yang padat penduduk gitu ya, yang mayoritasnya masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu biasa umumnya negara harus menanggung ya. Nah, kemudian maka defisit anggaran tadi ya, karena defisit, karena uangnya kurang gitu kan ya. Nah, maka perlu dibiayai ya kan. Salah satunya adalah biasanya dengan utang, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, tentunya sebenarnya kita nggak ingin juga negara ataupun konteks Indonesia APBN-nya krisis terus atau defisit terus gitu kan. Nah, pertanyaan di UAS ini adalah kira-kira poin-poin apa nih yang harus diperhatikan, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan ya, agar paling tidak APBN ya membaiklah, lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Ini saya bawakan beberapa pandangan mengenai sekiranya poin kritis apa yang harus kita pahami gitu ya. Yang pertama tentunya tadi ya, ada financing gap atau lebih besar pasak daripada tiang gitu ya, karena rasio efisiensi kita gitu ya, Indonesia khususnya itu juga sangat buruk ya. Artinya kalau negara lain
lebih efisien dalam membangun barang A gitu ya. Nah, Indonesia tuh butuh satu koma sekian kalinya ya, atau lebih boros dalam memproduksi barang yang sama gitu. Nah, maka ada ini lebih besar pasar daripada tiang, ini juga harus menjadi perhatian kita ya, agar ke depan mungkin lebih bisa efisien ya, birokrasinya diatur sedemikian rupa, digitalisasi dioptimalkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwasanya ya, atau critical point-nya adalah kebijakan fiskal ini itu tidak hanya berdimensi on the spot ya kan, nggak hanya tahun ini. Tadi kalau kita datanya tahun 2021 gitu ya. Nah, defisit tadi ya tahun 2021 tersebut misalkan, nah itu kan harus kita gendong juga ke tahun berikutnya ya, atau berdimensi spiral gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh teman-teman belajar di manajemen keuangan, kalau di akhir tahun teman-teman menemukan ending cash yang negatif atau cash flow-nya negatif, maka yang negatif tersebut kan harus digendong tahun depan tuh. Kita mulai juga dari negatif. Nah, begitu juga dengan fiskal. Sama nih ya, kayak cash flow perusahaan. Jadi akan digendong terus ke tahun-tahun berikutnya. Maka ini harus menjadi poin perhatian kita agar kita bisa memperbaiki dari titik-titik ini ya. Gitu. Oke, kemudian poin kritis berikutnya adalah tadi ya, penerimaan APBN paling besar dari pajak. Tapi pertanyaannya adalah apakah pajak ini sifatnya sudah berkeadilan gitu ya? Karena kita tahu bahwasanya kalau teman-teman ngikutin ya, PPh perusahaan atau konglomerasi itu diberikan relaksasi ya, yang tadinya 25% pajak perusahaan jadi 22% gitu. Nah, tapi PPN yang ini pajak yang dibayarkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia atau masyarakat secara umum ini justru naik ya, dari 10% ke 11%. Nah, ini juga menjadi poin kritis, apakah kebijakan yang diambil sudah tepat gitu. Jadi silakan melihat dari aspek ekonomi ya, ataupun politik, ataupun sosial, ataupun tata kelola. Ya boleh menjawab dari dimensi dari hal tersebut ya, selama hal tersebut ilmiah. Ya kan? Nah, kenapa enggak misalkan ya tadi teman-teman kritis, misalkan kenapa enggak pajak konglomerasi yang justru dinaikkan gitu ya. PPN yang masyarakat khususnya setelah Covid ini banyak baru bisa rebound ya, apa yang diturunkan gitu ya. Oke, kemudian keterlepasan kaitan antara APBN dengan aspirasi rakyat ini juga harus kita pahami, di mana ya tadi ya, karena APBN harus disahkannya oleh DPR yang notabene itu adalah perwakilan rakyat, tapi ya mungkin di tengah pro dan kontranya kita tahu bahwasanya apakah benar-benar DPR itu telah menjadi perwakilan rakyat yang baik ya, yang sesuai dengan sesuai menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari rakyatnya kan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu juga poin kritis nih. Jangan sampai posisi tawar pemerintah ya, nah itu lebih tinggi dibandingkan dengan bargaining positionnya DPR, sehingga tadi rancangan APBN-nya telah didrive atau disetir oleh pemerintah ya, untuk secara formalitas disetujui oleh DPR. Nah, ini secara politiknya kita juga harus pahami bahwasanya ini adalah poin kritis yang harus kita benahi agar krisis APBN atau krisis fiskal tadi ya paling tidak membaik ya dalam konteks Indonesia. Oke, kemudian yang juga membuat krisis fiskal lainnya atau krisis APBN lainnya adalah perubahan asumsi ekonomi makro gitu ya. Kalau mungkin di proyeksi kita awal kita menganggarkan atau kita punya asumsi itu kurs USD gitu ya, 14.500 misalkan ya. Ternyata di tahun berjalan realisasinya adalah 15.000 ya, di mana rupiah artinya melemah. Nah, ini juga akan membuat anggaran menjadi semakin berat ya, semakin bengkak. Maka hasilnya adalah defisit. Begitu juga dengan inflasi, dengan isu perang dagang ya, ataupun perang antar negara bahkan ya. Nah, ini juga perlu dibuat skenario-skenario yang baik gitu ya, untuk menghindari krisis fiskal yang berkepanjangan gitu ya. Kemudian koordinasi antara pemerintah dengan bank sentral, karena tidak bisa terlepas juga ya bank sentral tadi selain moneter gitu ya urusannya tadi dengan jumlah uang yang beredar dan sebagainya gitu ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap fiskal yang dimana akan menjadi cash flow negara gitu ya. Nah, maka perlu koordinasi antara pemerintah dengan bank sentral. Nah, ini beberapa pandangan saja yang saya bawakan dalam konteks untuk menjawab soal UAS nomor 3 ya di kebijakan fiskal. Kalau teman-teman ada analisa yang lain ya, yang lebih bisa diturunkan lagi, bisa lebih banyak lagi, ya silakan ya. Oke, kemudian soal terakhir nomor 4, di mana COVID ya, walaupun sekarang insya Allah kita sudah masuki fase ini ya pasca COVID gitu ya, tapi tidak ada salahnya bahwasanya
COVID kita jadikan pembelajaran dalam konteks ekonomi gitu ya. Nah, di soal ini adalah teman-teman perlu menganalisis peluang dan tantangan perekonomian ya pada saat di tengah kondisi COVID-19 ya. Kalau tantangan perekonomian secara umum gitu ya, khususnya di Indonesia, ya seperti yang sudah disampaikan di teman sebelumnya, bahwasanya masalah yang sifatnya internal itu bersumber dari krisis yang juga ini menjadi krisis multidimensi ya. Biasanya diawali dari krisis ekonomi gitu ya. Nah, tapi biasanya diikuti juga oleh krisis multidimensi yang berkepanjangan ya. Tadinya ekonomi aja, tapi juga karena berkepanjangan jadi sosial ya, jadi apa dari politiknya juga ya, korupsi dan sebagainya. Jadi krisisnya multidimensi. Oke, kemudian otonomi daerah juga yang aku belum sempurna aplikasinya, isu lama lainnya. Kemudian juga isu-isu disintegrasi bangsa ataupun isu-isu perpecahan. Ya, ada yang mau buat negara sendiri, ya ada yang mau pecah dari Indonesia, ya di Papua misalkan, ya Aceh dan lain sebagainya. Nah, itu dari internal. Kemudian eksternalnya, secara umum tentunya globalisasi tidak dapat kita hindari lagi, itu juga menjadi tantangan perekonomian karena semakin bebas, ya semakin terbuka. Tapi kalau kita tidak siap, tidak bisa bersaing, nah maka ini akan hanya menjadi ini ya, jadi apa namanya? Justru Indonesia akan menjadi target market ya, tidak bisa menjadi apa membuat atau mengoptimalkan produksi gitu ya. Isu-isu perdagangan bebas yang juga itu harusnya positif, tapi kalau kita tidak bisa tidak bisa apa namanya mengelola gitu ya perdagangan bebas ini, maka kita juga hanya dijadikan sebagai atau dikeruk sumber dayanya ya. Kita sebagai negara hanya dikeruk sumber dayanya. Oke, begitu juga dengan perang dagang. Nah, kita ini secara umum seperti ini, tapi di yang lalu ya kondisi Covid ya di mana kita sama-sama tahu ini secara global pertumbuhan GDP itu turun ya. Nah, diprediksikan akan rebound setelah atau pasca Covid, dan ini sudah terbukti khususnya di Indonesia pun juga sudah mulai positif pertumbuhan GDP-nya. Ya, ini ada sektor-sektor yang sempat negatif ya di masa pandemi gitu ya. Walaupun sekarang sudah banyak sektor-sektor yang juga rebound ya. Walaupun beberapa ada yang tahan juga ya tengah pandemi seperti pertanian, food and beverage, komunikasi, ICT, ya keuangan juga masih bisa bertahan, asuransi juga bisa bertahan. Ya. Kemudian tantangan berikutnya atau kondisi berikutnya adalah di tengah COVID kemarin ya, ternyata likuiditas gitu ya, ataupun sumber modal bagi pelaku usaha ya ternyata bagus, ternyata uang-uangnya masih tersedia gitu. Jadi walaupun kondisi pandemi itu yang kita anggap itu akan jadi kita susah dapat modal ya, kita uangnya nggak ada nih dan lain sebagainya gitu. Ternyata buktinya likuiditas kita cukup ya. Nah, ini bisa dilihat dalam konteks Indonesia dari rasio LDR ya, atau loan to deposit ratio, kondisi perbankan komersial di Indonesia, yang dimana dilihat LDR-nya tuh ya, LDR-nya atau yang merah tuh DPK ya, DPK. Nah itu atau dana masyarakat yang disimpan di bank itu ternyata meningkat 11,11%. Artinya walaupun pandemi ternyata orang tuh masih pada nabung, masih pada punya uang di bank gitu ya. Nah kebalikannya di sisi penyalurannya justru perbankan agak nahan ya. Tadi yang kreditnya tuh yang oranye itu turun, sehingga rasio LDR-nya juga turun. Nah makanya ada kesan susah ya mulai usaha karena di tengah pandemi kemarin ya, karena modalnya susah dapat dan sebagainya gitu ya. Padahal data tuh menunjukkan bahwasanya uangnya ada. Tinggal bank memang lebih selektif menyalurkan mana industri-industri yang sekiranya masih bisa prospek, masih bisa tumbuh, ataupun masih paling tidak masih bisa bertahan di tengah pandemi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita summary-kan sebenarnya tantangan dan peluang ya perekonomian di tengah pandemi yang menjadi critical point adalah misalkan vaksin. Ternyata vaksin karena ini kan menjadi cost ya, jadi tantangan perekonomian, tantangan bisnis juga gitu ya. Karena vaksin juga pengaplikasiannya sampai dengan saat ini ya, yang tahap 2 pun masih di sekitaran 70% gitu ya. Itu baru tahap 2, belum booster lebih kecil lagi gitu. Artinya tidak merata juga persebarannya, yang tentunya ini bisa menjadi pelajaran ya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu di masa depan gitu ya. Kemudian tantangan yang berikutnya, nah bisnis yang sifatnya konvensional ya, atau masih dijalankan dengan komunal atau harus tatap muka bertemu langsung ya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian ya, karena di tengah pandemi kemarin tentunya pipa-pipa ya menyampaikan barang dari produsen konsumen itu harus ya kaitannya dengan digitalisasi, harus didiversifikasi cara menyampaikan barang dan jasanya kepada konsumen ya, sehingga ini juga menjadi
tantangan sekaligus peluang ya di pelajaran di tengah pandemi kemarin gitu ya. Kemudian tantangan sekaligus peluangnya adalah sekarang kita lihat banyak industri yang sudah didisrupsi, ya, diganggu dengan adanya atau dengan kehadiran teknologi gitu ya. Ternyata perusahaan transportasi terbesar dia tidak harus punya kendaraan gitu ya. Ternyata mau bisnis di bidang pendidikan ternyata nggak harus punya sekolah gitu ya. Begitu juga hotel gitu ya. Mau bisnis akomodasi hotelan ternyata dia nggak punya aset hotel ya atau nggak punya gedung gitu ya. Ini mulai bermunculan. Ini juga bisa menjadi tantangan ataupun ya peluang yang harus kita sadari gitu ya untuk menyikapi kondisi ekonomi di tengah pandemi. Jadi ini juga perlu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang ya perlu kita hargai. Kemudian adanya fenomena juga perubahan ukuran perusahaan ya. Mungkin orang ya 1 dekade belakangan gitu ya, atau sebelumnya bahkan orang tuh mau bikin perusahaan takut ya, atau harus gede ya, harus mahal lah biayanya besar gitu, padat modal ya. Nah sekarang dengan ada teknologi, dengan adanya dukungan ya virtual office dan lain sebagainya gitu ya, ternyata perusahaan juga bisa kecil-kecil tapi asetnya banyak gitu ya. GW Bar ya, ataupun perusahaan kakao di luar gitu ya, tapi itu bisa jadi karyawannya sedikit tidak sampai 100 tapi bisa jadi multinational company contohnya seperti itu ya. Nah ini artinya ada perubahan tren yang tadinya buka perusahaan besar yang sekarang ini ternyata tidak harus besar ya, tidak harus dengan modal yang padat, juga bisa bikin perusahaan dan bahkan juga bisa jadi multinational company. Ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Ya, kaitannya juga tadi peluang ekspor dan go internasional juga lebih terbuka karena dengan adanya teknologi, digitalisasi, ya mungkin market atau demand di dalam negeri juga terbatas ya atau slow down gitu ya, maka kita bisa expand ke keluar gitu ya dengan ekspor ataupun go internasional. Oke, kemudian tantangan dan peluang berikutnya adalah likuiditas ya. Jadi selama pandemi kemarin ya tadi ternyata likuiditas tuh banyak atau uang-uang yang beredaran di sirkulasi ekonomi ini ternyata banyak ya, dari perbankan, dari dari modal ventura, dari investor dan sebagainya gitu ya. Nah, maka implikasinya adalah kalau dananya banyak ya, uang yang beredar banyak, maka cost of capital-nya ataupun suku bunga juga harusnya relatif murah gitu. Artinya kita bisa mendapatkan dana ataupun akses permodalan dengan bunga yang rendah. Gitu karena uangnya banyak nih, tapi kan nggak ada yang berani untuk bisnis, nggak ada, mungkin sedikit yang berani untuk spekulasi mulai bisnis di tengah pandemi. Nah, itu adalah ada peluang ya bagi kita ataupun tantangan bagi kita untuk justru mulai bisnis karena kita bisa dapat modal yang lebih murah ketika kondisi sebelum pandemi atau ketika kondisi normal. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari gitu ya. Nah, ini juga sekali lagi beberapa tantangan dan peluang yang coba saya bawakan view-nya gitu ya. Kalau teman-teman punya jawaban lain, analisis lain yang juga bagus gitu, yang juga ilmiah, silakan dikemukakan di jawaban soal UAS nomor 4 ya. Oke, jadi kira-kira itu ya soal UAS kita di mata kuliah perekonomian Indonesia. Ada yang ingin tanyakan?